Donnie yang gaptek dan tidak mengikuti perkembangan zaman membuat Jisoo kesulitan untuk menjelaskan temuannya. Yang di situ dijelaskan bahwa Jisoo berhasil melacak riwayat pekerjaan Asep yang tersimpan di cloud-nya. Yang karena tak paham dengan teknologi dan era digital, Donnie pun memilih menghubungi ibunda Asep untuk mengulik informasi mengenai keberadaan Asep di Filipina. Namun sayangnya, ibunda Asep yang tak kuasa kehilangan anaknya memilih mengakhiri hidupnya sendiri dan berpesan kepada Donnie melalui secari kertas agar ia menangkap pelaku sesungguhnya. Sejak saat itu, Donnie pun membulatkan tekad sebulat kepalan tangannya. Namun tekad Donnie tak seiring dengan keputusan sang kapten, di mana beliau yang sama gapteknya dengan Donnie memutuskan untuk melepaskan kasusnya karena merasa bahwa kasus kejahatan digital bukanlah ranahnya. Sehingga Donnie yang sudah terlanjur berjanji pada mendiang ibu Asep bersikeras meyakinkan sang kapten untuk tak usah merisaukan kasus kejahatan digital, karena Donnie meyakini bahwa kepalan tangannya adalah kepalan tangan digital. Pada akhirnya si kapten pun terbujuk hingga akhirnya mereka membentuk tim gabungan antara tim kejahatan kriminal dan tim investigasi cyber, di mana penyelidikan mereka berujung pada sebuah permainan judi online bernama Emperor Casino yang terkait dengan cloud milik almarhum Asep, sehingga mereka memutuskan untuk berpura-pura menjadi player dengan harapan akan memancing admin game tersebut menghubungi mereka. Namun karena tidak memiliki modal besar untuk depo, Donnie pun mengajukan sebuah solusi brilian, yaitu dengan mendatangi dua bos gangster yang sedang memperebutkan wilayah kekuasaan di tempat hiburan malam. Situasi yang awalnya panas seketika mereda ketika mengetahui Donnie berada di hadapan mereka, di mana maksud kedatangannya adalah untuk meminta uang keamanan pada mereka berdua. Mengetahui siapa yang ada di hadapannya, mereka pun tak mampu menolak dan bahkan Donnie memberikan tugas tambahan pada mereka untuk mencari orang yang mengetahui seluk-beluk seputar judi online. Karena Dongchul tak kunjung menepati janjinya, kesabaran Changgi pun mencapai pada batasnya, sehingga Changgi mengunjungi manajer Dongchul agar menghentikan aliran dana kepada Dongchul, di mana si manajer rupanya bertugas melakukan pencucian uang dari hasil yang didapat dari judi online, sehingga nantinya uang yang dikirimkan kepada Dongchul tak mudah terendus oleh pihak berwenang. Dan tak hanya narkotika yang menjadi kamuflasenya, tapi juga bisnis pakaian yang berada di Korea, sehingga Changgi memutuskan untuk pergi ke Korea saat itu juga. Sementara itu, Donnie menghadapi masalah baru di mana usahanya tidak berhasil untuk menjebak para admin situs judi tersebut. Tapi untungnya Jisoo mendapatkan temuan bahwa aliran dana Emperor Casino bermuara pada sebuah outlet pakaian yang dikelola oleh si manajer, yang secara kebetulan pihak kepolisian mendapat kabar bahwa si manajer sedang dalam perjalanan menuju ke Korea, sehingga Donnie dan timnya segera melakukan pengintaian ke bandara. Tak hanya si manajer, rupanya Changgi dan anak buahnya pun tiba di Korea, di mana Donnie yang belum mengetahui Changgi hanya berfokus pada si manajer dan terus membuntukinya. Tak perlu buang waktu dan tenaga, hanya dengan bermodalkan pengalaman dan kecerdasan yang dimilikinya, Donnie mengatur strategi dengan menurunkan dua rekan polisinya, sementara ia duduk manis di mobilnya. Sementara itu,
Changi menemui Dongchul untuk menagih janjinya. Namun lagi-lagi Dongchul memintanya untuk bersabar dan malah menjelaskan rencana ekspansi bisnisnya ke dunia mata uang kripto, di mana Dongchul melihat peluang kecurangan besar dalam skema mata uang kripto, sehingga Dongchul